Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6 dengan anggota Agam Ramadan, Eli Siti Solihat, Rani Rahmawati, dan Selpa Rizky dari kelas TIF RP 18A. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang manajemen biaya. Next. Yang pertama yaitu ada proses manajemen biaya. Dalam proses manajemen biaya, terdapat 3 proses utama. Yang pertama yaitu proses perkiraan biaya, yang dimana proses ini mencari tahu berapa perkiraan setiap waktu, biaya, dan faktor lain yang diketahui yang dapat diperhitungkan dari setiap aktivitasnya. Kemudian proses yang kedua yaitu proses kontrol biaya, yang dimana proses ini yaitu melacak pekerjaan apakah sesuai dengan anggaran, yang dimaksudnya itu untuk melihat penyesuaian apa yang perlu dilakukan. Kemudian proses yang ketiga yaitu tentukan proses anggaran. Nah, pada proses ini semua perkiraan ditambahkan dan dijadikan dasar sehingga mendapatkan garis dasar. Dan dari garis dasar tersebut, semua pengeluaran masa yang akan datang dibandingkan. Kemudian di sini ada alat dan teknik yang digunakan untuk memperkirakan biaya, yaitu ada 4 alat dan teknik. Yang pertama yaitu ada perangkat lunak estimasi manajemen proyek, kemudian yang kedua analisis tawaran vendor, yang ketiga yaitu ada analisis cadangan, dan yang terakhir yaitu biaya kualitas. Selanjutnya ada proses perkiraan biaya yang terbagi menjadi 4 poin. Poin pertama yaitu estimasi biaya kegiatan adalah perkiraan biaya untuk semua aktivitas dalam daftar aktivitas. Ini memperhitungkan tingkat sumber daya dan perkiraan durasi aktivitas. Lalu yang poin kedua yaitu dasar perkiraan biaya. Disinilah Anda membuat daftar semua tarif dan alasan yang Anda gunakan untuk sampai pada angka yang Anda presentasikan dalam perkiraan Anda. Lalu poin ketiga yaitu pembaruan pada dokumen proyek. Dengan seiring berjalannya kemungkinan menemukan bahwa perlu merubah cara mengukur dan mengelola biaya, sehingga dilakukan pembaruan untuk perubahan pada rencana manajemen proyek untuk menangani peningkatan. Lalu poin yang terakhir yaitu perubahan yang diminta. Saat sudah mengetahui berapa biaya kegiatan, di sana itu perlu merubah ruang lingkup, daftar resiko, dan lain-lain, sehingga perlu membuat permintaan perubahan dan mengirimkannya melalui sistem kontrol perubahan. Menentukan proses anggaran. Di sini ada beberapa poin dalam menentukan proses anggaran. Yang pertama, pada gulung perkiraan Anda ke dalam akun kontrol. Alat ini disebut agregasi biaya, yang dimana Anda mengambil perkiraan aktivitas Anda dan menggabungkannya ke dalam akun kontrol di struktur perincian kerja Anda. Kemudian, datang dengan cadangan Anda yang dimaksud sini adalah mengevaluasi risiko proyek Anda yang menyisihkan sejumlah uang cadangan, tunai ataupun anggaran lain untuk menangani masalah apapun yang mungkin menghadang di proyek Anda. Kemudian Anda gunakan penilaian ahli Anda. Disinilah Anda membandingkan proyek Anda dengan data historis yang telah dikumpulkan pada proyek lain untuk memberikan anggaran Anda beberapa landasan dalam pengalaman di dunia nyata. Dan Anda menggunakan keahlian ini
sebagai keahlian Anda serta keahlian orang lain untuk menghasilkan anggaran yang realistis untuk menutupi proyek Anda dalam biaya. Kemudian pastikan Anda tidak melampaui batas Anda. Alat ini adalah rekonsiliasi batas pendanaan. Karena kebanyakan orang bekerja di perusahaan yang tidak bersedia mengeluarkan uang tak terbatas untuk sebuah proyek. Anda harus yakin bahwa Anda dapat mengerjakan proyek tersebut dalam jumlah yang bersedia dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada membangun dasar. Sama seperti ruang lingkup dan garis dasar pada jadwal Anda. Itu ada dasar kinerja biaya. Merupakan gambaran dari anggaran yang direncanakan. Anda membandingkan kinerja Anda yang sebenarnya dengan baseline, sehingga Anda selalu tahu bagaimana kinerja Anda versus apa yang Anda rencanakan. Kemudian Anda cari tahu pendanaan persyaratan. Tidaklah cukup memiliki jumlah keseluruhan yang dapat disetujui semua orang. Anda perlu merencanakan bagaimana dan kapan Anda akan membelanjakannya. Hal tersebut harus didokumentasikan rencananya di persyaratan pendanaan proyek. Output ini adalah tentang mencari tahu bagaimana Anda akan memastikan proyek Anda memiliki uang saat dibutuhkan, dan bahwa Anda memiliki cukup uang untuk menutupi risiko tak terduga pada proyek atau pengerjaan proyek. Dan terakhir ada pembarui proyek Anda. Setelah Anda memperkirakan dan menghasilkan kebutuhan dasar dan pendanaan Anda perlu memperbarui rencana manajemen biaya dan dengan apapun yang Anda pelajari selama ini. Baik, selanjutnya di sini ada proses kontrol biaya, yang dimana itu tuh tentang mengetahui bagaimana kinerja Anda dibandingkan dengan rencana Anda, dan membuat penyesuaian bila perlu. Lalu di situ ada beberapa alat dan teknik di kontrol biaya. Ada 6, yang pertama itu manajemen nilai yang diperoleh, yang kedua perangkat lunak manajemen proyek, yang ketiga indeks kinerja untuk menyelesaikan, yang keempat analisis varians, yang kelima ulasan kinerja, dan yang keenam itu ada peramalan. Lalu ada anggarannya. Di sini ada nilai yang direncanakan. Jika Anda melihat jadwal Anda dan melihat bahwa Anda seharusnya telah dilakukan presentase tertentu dari pekerjaan, maka itu adalah presentase dari total anggaran yang Anda hasilkan selama ini. Nilai ini dikenal sebagai nilai yang direncanakan. Lalu ada rumus untuk menghitung nilai yang direncanakan, yaitu BAC atau anggaran di penyelesaian dikalikan dengan persen yang direncanakan sama dengan PV atau nilai yang direncanakan. Atau ada juga rumusnya yang dibalik, yaitu PV atau nilai yang direncanakan sama dengan BAC dikalikan persen yang direncanakan. Selanjutnya yaitu ada nilai yang diperoleh. Nilai yang diperoleh adalah tentang berapa banyak pekerjaan yang dapat Anda selesaikan dengan uang yang telah diberikan kepada Anda. Untuk rumus menghitung nilai yang diperoleh yaitu ada BAC atau anggaran yang diselesaikan dikali dengan persentase aktual dan akan menghasilkan EV atau nilai yang diperoleh. Atau dapat juga menggunakan rumus berikut. EV atau nilai yang diperoleh sama dengan BAC atau anggaran yang diselesaikan dikali dengan persentase dari aktual.
Pada rumus manajemen nilai yang diperoleh. Jika Anda bertanya berapa banyak uang yang akan Anda gunakan untuk menghabiskan proyek ataupun untuk memberitahu sponsor jumlah total nilai yang didapat untuk proyek tersebut, outputnya. Itu menggunakan ada namanya BAC atau anggaran di penyelesaian. Di sini tidak memakai rumus karena di sini kita memberitahu jumlah total dari sponsor dan nilai yang didapatkan untuk proyek. Kemudian ada yang bertanya juga seperti apa yang dikatakan jadwal Anda atau Anda seharusnya menghabiskan berapa atau bagaimana. Di sini bisa menggunakan namanya PV atau nilai yang direncanakan. Dengan rumusnya itu PV sama dengan BAC dikali persen yang direncanakan untuk menyelesaikan. Mengapa digunakan untuk mengetahui nilai yang direncanakan? Ya karena untuk mengetahui nilai apa yang dikatakan rencana Anda seharusnya sudah menyampaikannya sejauh ini untuk perencanaan. Kemudian jika ada pertanyaan seperti berapa banyak dari nilai proyek yang Anda miliki. Di sini kita bisa menggunakan EV atau nilai yang diperoleh. Dengan rumus EV sama dengan BAC dikali persenan aktual untuk menyelesaikan. Di sini memungkinkan Anda untuk menerjemahkan berapa banyak pekerjaan yang telah diselesaikan tim menjadi dolar. Kemudian berapa banyak yang Anda miliki dalam biaya. Di sini bisa menggunakan rumus namanya EC atau biaya aktual. Untuk EC ini sendiri tidak ada rumusnya, tapi di sini tuh ada jumlah uang yang Anda keluarkan atau tidak sesuai dengan nilainya. Jadi penentuannya tuh bagaimana dengan pengeluaran Anda itu sendiri dalam biaya. Kemudian ada SPI atau jadwal indeks kinerja. Nah, hal ini tuh jika ada pertanyaan seperti apakah Anda tuh lebih cepat atau lebih lambat dari jadwal. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus SPI yaitu SPI sama dengan EV dibagi PV. Itu nilai yang diperoleh dibagi dengan nilai yang direncanakan. Agar untuk mengetahui apakah Anda telah memberi nilai sesuatu jadwal Anda, itu jadwalnya lebih cepat ataupun lebih lambat. Kemudian ada SV jadwal perbedaan, itu menanyakan seberapa cepat atau lambat yang ada dari jadwal. Rumusnya yaitu SV sama dengan EV dikurangi PV. Yaitu nilai yang diperoleh dikurangi dengan nilai yang direncanakan. Ini menempatkan nilai dolar pada seberapa jauh di depan atau di belakang jadwal Anda. Kemudian ada CPI atau biaya indeks kinerja itu untuk mengetahui sponsor yang paling tertarik atau yang garis bawahi. Atau ada pertanyaan seperti Anda berada di dalam berapa anggaran ataupun anggaran yang dibutuhkannya. Di sini rumusnya yaitu CPI sama dengan EV dibagi AC, yaitu nilai yang diperoleh dibagi dengan biaya aktual. Kemudian ada TCPI atau selesai indeks kinerja. Ini tuh jika ada pertanyaan seperti seberapa baik kinerja proyek, menentukan seberapa baiknya kinerja proyek yang dilakukan. Itu menggunakan rumus TCPI sama dengan BAC dikurangi EV dibagi BAC dikurangi AC. Yaitu anggaran di penyelesaian dikurangi dengan nilai yang diperoleh, kemudian anggaran dikurangi dengan biaya aktual. Ini bisa lebih memperkirakan jumlahnya tetap ataupun tidak pada anggaran. Kemudian yang terakhir ada CV atau variasi biaya. Ini tuh untuk menjelaskan berapa banyak di atas ataupun di bawah anggaran perkiraan. Di sini rumusnya yaitu CV sama dengan EV dikurangi AC atau nilai yang diperoleh dikurangi dengan biaya aktual.
Punya sponsor perlu tahu berapa biaya untuk mendapatkan nilai yang diberikan oleh sponsor tersebut untuk proyek yang dikerjakan oleh Anda. Baik, selanjutnya di sini tuh ada contoh soal. Untuk contoh soal sendiri kita dapat diketahui gitu ya nilai-nilainya. Untuk yang pertama itu ada anggaran proyek atau disebut juga di soal upaya pengembangan perangkat lunak, yaitu sebesar 800.000 dolar. Terus selanjutnya yaitu ada persenan untuk jadwal yang harus diselesaikan atau proyek tersebut harus selesai sebesar 38%. Lalu diketahui juga di mana proyek tersebut itu telah selesai sebesar 40%, sedangkan untuk biaya yang dikeluarkan atau telah menghabiskan selama proyek tersebut berlangsung yaitu sebesar 50%. Sehingga dari nilai yang diketahui tersebut, kita dapat menghitung gitu beberapa angka seperti BIC, IC, dan yang lain-lain. Untuk yang pertama itu untuk BIC, untuk nilai BIC yaitu 800.000 dolar, seperti di soal, yaitu untuk anggaran proyek. Lalu selanjutnya ada IC, yang dimana IC itu BIC dikali biaya yang telah dihabiskan, yaitu 50%. Sehingga untuk di soal ini IC berjumlah 400.000 dolar. Lalu selanjutnya yaitu ada SP. Untuk mencari nilai SP atau jadwal perbedaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai PV dan EV. Yang dimana nilai PV itu BIC dikali nilai atau target gitu ya, target yang kita rencanakan berapa persen si proyek itu harus dicapai. Yang dimana di soal yaitu sebesar 38%, sehingga untuk nilai PV itu berjumlah 304.000 dolar. Lalu selanjutnya ada EV. Untuk EV ini rumusnya BIC dikali 40%, yang dimana 40% itu proyek yang telah selesai dicapai gitu ya. Untuk saat ini sehingga untuk nilai EV ini 320.000 dolar. Lalu setelah kita mengetahui gitu nilai PV dan EV, kita hitung nilai SP-nya, yang dimana 320.000 dolar dikurangi 304.000 dolar, sehingga nilai SP itu 16.000. Lalu selanjutnya kita menghitung SPI. Untuk nilai SPI ini rumusnya EV dibagi PV, sehingga nilai SPI itu 1,05. Lalu selanjutnya ada nilai CV. Untuk CV atau variasi biaya, yang dimana rumusnya itu EV dikurangi AC, sehingga nilai CV itu minus 800.000 dolar. Lalu selanjutnya ada IHK atau indeks kinerja biaya, yang dimana rumusnya EV dibagi dengan AC. 320.000 dolar dibagi dengan 400.000 dolar. Sehingga nilai IHK itu 0,8. Sehingga dapat disimpulkan untuk poin yang pertama itu proyek ini lebih cepat dari jadwal. Yang kedua, proyek melebihi anggaran. Dan yang ketiga itu harus menemukan cara untuk memotong biaya produksi atau untuk mengembangkan proyek tersebut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang kurang jelas dalam menyampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.